Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan tim penilai uji kinerja PPG Darjat Kementerian Agama tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ade Fahrizal, guru di SMP Mutiara Bunda, Kota Bandung. Saat ini saya menjadi mahasiswa PPG Darjat Kementerian Agama tahun 2025 dengan nomor induk mahasiswa 5252115781. Kali ini saya akan melakukan praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi jujur dan amanah. Oke. Baik, kita mulai pertemuan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah. Baik, kelas 8 Bright, apa kabarnya hari ini? Baik, sehat semuanya? Bahagia semuanya? Bahagia, oke. Kira-kira apa yang membuat kalian bahagia hari ini? Coba satu perwakilan dari yang boys-nya, ada yang mau berpendapat? Saya bahagia hari ini karena... Kenapa? Diajar Pak Ade. Tepuk tangan dulu buat Jazi. Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran PAI seperti biasa, dan insya Allah kita akan masuk ke materi baru. Namun sebelumnya, agar pembelajaran kita berkah, lancar juga, kita akan awali dengan bersama-sama membaca doa. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, setelah berdoa dan tentunya kita memohon kelancaran kepada Allah, kita selanjutnya murojaah satu surat dari juz 30 ya, agar kita mengingat lagi hafalan-hafalan yang sudah kita lakukan, yang sudah kalian hafalkan sampai saat ini. Pak Ade minta kita sama-sama murojaah surat Al-Insyirah. Ingat surat Al-Insyirah awalnya gimana ayat pertamanya? Alam nashrah ya laka sadrak. Kita mulai sama-sama aja ya, dan berikan suara terbaiknya karena kita membacakan kalam Allah, perkataan yang mulia, jadi hatinya juga harus baik, lisannya juga harus berikan yang optimal. Kita mulai sama-sama dari membaca ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Baik, surah Al-Insyirah. Sudah hafal ya semuanya ya insyaallah surat Al-Insyirah? Ya, itu tadi surat Al-Insyirah. Baik, selanjutnya Pak Ade akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir di kelas 8 Bright? Siapa? Ditya. Oke, Ditya. Sakit ya? Ditya. Kemudian yang sedang mengikuti kegiatan di luar ada Aisyah dan Aida ya, Aida. Oke, baik, selebihnya hadir, berarti jumlah yang hadir hari ini ada 17 ya. Kalian 20
murid satu kelasnya. Oke, baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan, kita akan buat komitmen belajar terlebih dahulu. Jadi supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan juga berjalan dengan baik, Pak Ade ada rumus T A F, TAF. Kira-kira singkatan dari apakah ini? Jadi supaya belajar kita lancar, yang pertama T-nya adalah tertib, ya, tertib. Kemudian A-nya aktif. Oke, aktif. F-nya, oh sudah sangat mahir sekali ya kelas Bright. Fokus, tough, ya. Insya Allah kalau ketiga ini kita lakukan sama-sama, ya, pembelajaran kita bisa efektif. Ilmunya mudah-mudahan bisa terserap, dan yang paling penting adalah ilmunya bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Jadi mohon kerjasamanya tough, dan juga nanti jika ada yang mau izin dan lain-lainnya nanti bisa angkat tangan dan menyampaikan izinnya. Tapi mudah-mudahan semuanya sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan review materi yang pernah kalian lakukan atau kalian pelajari sebelumnya dari kelas 7. Masih ingat dulu kelas 7 belajar apa aja? Asmaul Husna. Terus? Pribadi malaikat. Malaikat, kenapa malaikat? Iman kepada malaikat. Oke, nah sudah cukup banyak materi yang dipelajari. Kita akan mereviewnya, tapi dalam bentuk permainan, ya, dalam bentuk permainan, biar ya refresh aja gitu ya. Kita kemasnya. Ada yang tahu games It Bulaga? Tahu nggak sih It Bulaga? Nggak tahu It Bulaga? Itu dulu nama kuis di SCTV. Namanya kuis It Bulaga. Jadi tebak kata. Nanti ada kata di sini ditulis. Kemudian ya orangnya di depan, dia nggak tahu gitu ya katanya apa. Nanti audiensnya membantu dia untuk menebak kata itu, tapi audiensnya hanya boleh memberitahunya iya, tidak, atau bisa jadi. Oke, Jazi, boleh Jazi kita berikan aplaus dulu dong buat Jazi ya. Oke. Siap Jazi? Diingat-ingat lagi materi-materi yang pernah dihadap ke depan, materi-materi yang pernah dipelajari di kelas 7 atau 8. Oke. Katanya adalah gampang ya, gampang. 1 menit dari sekarang. Silakan Jazi, tanya. Berhubungan dengan Al-Quran. Bisa jadi. Nabi. Bukan. Malaikat. Bukan. Surat. Bukan. Apa ya? Apa? Sholat. Bukan. Bukan. Sunnah. Bisa jadi. Doa. Sunnah. Bisa jadi. Tepuk tangan buat Jazi. Oke, baik, tepuk tangan dulu buat kelas Bright. Sudah berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, tebak katanya. Baik, sekarang kita akan mulai masuk materi utama anak-anak. Tapi Pak Ade akan bercerita dulu tentang sebuah pengalaman yang pernah Pak Ade alami di SMP Mutiara Bunda ya. Ini tahun 2000. Pak Ade kan masuk 2017, kejadian itu 2018. Waktu itu Pak Ade sendiri di dalam kelas, nggak ada guru-guru lain ya. Jadi kondisinya memang guru-gurunya sedang mengajar, hanya ada Pak Ade ngambil HP. Jatuh, ada yang pecah. Nah, waktu itu Pak Ade sendiri takut juga ya kan, takut ya pasti. Takut dimarahin sama kepala sekolahnya. Nah, cuman maksud Pak Ade, sebenarnya Pak Ade kan bisa aja ya waktu itu dalam tanda kutip berbohong gitu, bilang aja saya nggak tahu ada kejadian apa Bu, pokoknya tiba-tiba HP-nya pecah gitu. Saya nggak tahu, saya nggak ada yang ngelihat juga gitu ya, nggak ada CCTV juga gitu. Tapi akhirnya Pak Ade waktu itu memilih ya udahlah, jujur aja, ya udahlah bilang aja, toh kalaupun memang harus ganti ya itu akibat kesalahan diri saya sendiri ya. Nah, itu cerita pengalaman Pak Ade. Kira-kira
materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang, kalau dari cerita tadi, jujur. Oke, materinya betul. Hari ini kita akan belajar tentang jujur dan amanah. Ya, jujur dan amanah. Jadi ini materi baru. Selanjutnya di kelas 8 ya, setelah nanti kalian beres sholat sunnah, ini materi selanjutnya tentang jujur dan amanah ya. Insya Allah hari ini kita akan mulai masuk. Nah, untuk mengawali materi ini anak-anak, Pak Ade akan membagi kalian ke dalam kelompok. Karena jumlahnya tadi ada berapa? 17 ya. Supaya ideal, Pak Ade akan bagi 4 kelompok. Oke, nanti ketika kelompoknya sudah Pak Ade sampaikan, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya dan membuat mejanya disatukan. Jadi meja ketemu meja berhadap-hadapan. Paham? Bisa dipahami anak-anak ya? Silakan nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah tentukan dulu siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi juru tulis yang nulis, siapa yang jadi juru bicara. Ya. Oke, Pak Ade akan bagikan 1 lembar jawaban. Silakan diisi nama anggotanya siapa aja. Siapa juru tulisnya? Silakan nama anggotanya. Nama anggotanya silakan ditulis. Oke, sekarang setelah ditentukan ketua, notulen sama juru bicaranya dan sudah menulis data di lembar jawaban, berikutnya kalian akan menelaah teks informasi dan menemukan minimal 3 poin penting yang berhubungan dengan materi hari ini, yaitu materi jujur dan amanah. Pak Ade di sini sudah punya 4 teks dan semuanya berbeda-beda ya. Jadi insya Allah nanti kita akan banyak dapat informasi. Untuk menentukan 3 poin tadi, kalian buat pakai konsepnya, sudah belajar belum ya di kelas 7? 5W 1H. Udah ya? Jadi what, when, where, who, kemudian apa lagi? How ya. Oke, Pak Ade akan bagikan teksnya. Silahkan dibaca setiap kelompok. Yang ini aja nih, kayaknya seru. Oke, ini yang internasional, ini yang dalam negeri. Oke. Silakan dibaca dulu ya. Ditelaah dulu selama 3 menit, kemudian tuliskan nanti 3 poin penting dari teks yang sudah kalian telaah. Silakan dimulai. Oke, sip. Baik, selanjutnya adalah menyampaikan hasil dari telaah kalian, dari hasil tadi membaca dan juga menemukan poin-poinnya. Silakan disampaikan bergantian dari masing-masing kelompok. Pak Ade berikan kelompok mana dulu yang mau untuk menjadi pertama dan mendapatkan nilai plus di kegiatan ini. Kelompok berapa ini teh? 3 ya? Oke, kelompok 3 kita simak dulu anak-anak dari kelompok. Oke, itu pelajaran atau teks yang sudah kalian baca. Nah, berarti anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menjelaskan pengertian jujur dan amanah. Pak Ade yakin sih sebenarnya kalian tahu ya, jujur itu yang kayak gimana, amanah itu yang kayak gimana. Kemudian mengidentifikasi cara berperilaku jujur dan amanah. Ya, bagaimana sih kita supaya bisa jujur dan juga amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sama yang berikutnya menunjukkan contoh sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan jujur itu sebenarnya kalau diartikan secara istilah dalam bahasa Indonesia, bersikap, berkata, bertindak sesuai kebenaran tanpa ada kebohongan atau manipulasi ya. Berikutnya, nah ini untuk pengetahuan saja, dalil nakli, dalil agama ya. Nah, di sini tentang jujur, ada dalil naklinya. Ini hadis atau Quran? Hadis atau Quran? Dari mana ngelihatnya? Nah, ada hadis riwayatnya. Jadi ketika kita berbuat jujur, maka jujur itu baik dan setiap kebaikan itu akan membawa orang yang melakukannya menuju surga. Ini seingat tadi tentang kisah yang Pak Ade tentang handphone tadi. Misalnya Pak Ade memilih untuk berbohong. Udah bilang aja HP-nya jatuh sendiri. Kira-kira
Apa adik akan tenang nggak? Pasti nggak akan tenang ya, kepikiran terus. Kemudian apa lagi? Akan merasa bersalah? Ya pasti, bahkan mungkin sampai hari ini akan merasa bersalah. Jadi kita sama-sama berkomitmen untuk jujur. Yang berikutnya tentang amanah. Nah, kalau tentang amanah di sini ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'izukum. Orang jujur tidak amanah, nggak ada ceritanya. Tadi yang hakim, siapa yang hakim tadi? Sebelah sana yang hakim. Hakimnya tidak amanah, akhirnya tidak jujur, bisa dikorupsi. Kemudian tadi yang sebelah sini petugas, apa tadi teh? Petugas kebersihan. Halo, kelompok 4, petugas kebersihan. Tadi gimana kalau dia orangnya jujur atau jujur? Dan amanah menyampaikan lagi uangnya kepada yang memilikinya. Ya, jadi seperti itu anak-anak, jujur dan amanah itu tidak bisa dipisahkan. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sikap kejujuran serta amanah di negara dan masyarakat Indonesia saat ini? Ada yang mau berkomentar? Kelompok 1, gimana keadaannya saat ini? Banyak korupsi, hancur, apa lagi? Gimana keadaannya? Mengkhawatirkan? Mengkhawatirkan, oke. Kelompok 2, gimana tentang kejujuran dan amanah di Indonesia saat ini? Di masyarakat? Kurang banget atau kurang sedikit? Kurang banget. Oke, kelompok 3. Apa Paras? Nggak usah takut salah, kenapa? Tidak ada harapan. Oke, tidak ada harapan untuk kedepannya karena banyak yang tidak jujur gitu. Oke, kelompok 4 gimana menurut kalian? Cak? Banyak yang korupsi. Sama apa lagi? Banyak yang bohong, banyak yang harus diperbaiki. Oke, cara berperilaku jujur dan amanah dalam hidup ini. Sebenarnya caranya ada ini anak-anak, 3M. Ada yang tahu 3M apa? 3 miliar, amin ya. Mudah-mudahan kita semua punya uang segitu suatu saat 3 miliar. 3M. M yang pertama, mulai dari itu tuh yang gambar atas megang dada. Mulai dari diri sendiri. Jujur dulu dari diri sendiri. Kalau dari diri sendirinya aja nggak jujur. Yang kedua, M-nya mulai dari yang kecil. Mulai dari yang kecil. Contoh misalnya ya kalau lagi ada pulpen jatuh atau pulpen di atas meja kita yang bukan punya kita, ya kembaliin ke temannya ya. Kemudian yang berikutnya apa? Yang terakhir mulai dari syuting. Mulai dari saat ini atau mulai dari sekarang ya. Betul sekali. Oke, ini contoh sikap jujur dan amanah. Pak pikir kalian sudah tahu ya. Coba masing-masing kelompok sebutkan 2 deh. Dari kelompok gantian ya, tadi kelompok 1 terus. Sekarang dari kelompok 3, contoh sikap jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari kalian di kalangan remaja. 1 contoh, 2. Apa? Tidak nyontek. Kemudian yang kedua? Itu kan sudah. 1 lagi. Misalnya dapat tugas kelompok sebagai ketua, bagaimana berarti? Menjalankan tugasnya dengan Oke, sebagai penutup kita akan lihat sebuah video sosial eksperimen yang dilakukan oleh salah satu YouTuber. Oke, kita dengarkan ya anak-anak, kita simak. Iya, benar. Itu uangnya bukan? Coba dicek dulu deh. Hah? Nggak ada. Benar. Iya, Bapak buat tambahannya. Ya, terima kasih Bapak. Mari. Iya, tepuk tangan dulu dong buat video ini. Itu quotes-nya.
kejujuran seseorang tidak dapat dilihat dari penampilan fisiknya. Refleksi dulu ya bahwa kejujuran itu adalah hal yang penting ya. Ingat, kejujuran itu kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke surga. Amanah pun juga sama ya. Jadi mari kita berkomitmen untuk terus jujur dan amanah ya. Oke, terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita beristighfar, simpan dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kelas 8 Bright. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.